Halo teman-teman, salam sehat selalu, semangat. Manchester City dibuat frustrasi sepanjang pertandingan di Selhurst Park. Tim asuhan Pep Guardiola gagal mencetak kemenangan. Bahkan tidak mampu membuat sebiji gol pun di gawang Vicente Guaita, penjaga gawang dari Crystal Palace. Ketika mereka melawat ke London, lagi-lagi The Eagles, julukan bagi Crystal Palace, mampu meredam Manchester City yang tampil dengan kekuatan terbaik mereka. Ya. Ini untuk kedua kali Crystal Palace sanggup menahan semua gempuran dari Manchester City dan tidak bisa mencetak gol ke gawang Guaita. Pada tahun yang lalu, 30 Oktober, kita juga sudah tahu bagaimana City di kandang sendiri di Etihad dipermalukan oleh Crystal Palace, kalah dengan 0-2. Dan juga ketika datang ke London, lagi-lagi City unggul dalam penguasaan bola, bahkan sampai 74%. Crystal Palace cuma 26%. Namun tidak berarti sama sekali. Sia-sia apapun yang dilakukan oleh City dengan penguasaan bola yang tinggi. Intensitas serangan yang sangat luar biasa. Coba melepaskan 18 tembakan. Tetapi hanya ada 4 on target di sana. Sebaliknya, bagi Crystal Palace, mereka cuma 7 kali menembak memang. Selama 90 menit. Hanya 1 on target. Ya. Bahkan dalam akurasi operan sepanjang laga, tim asuhan Patrick Vieira ini hanya 65%. Sangat rendah dibandingkan dengan tim asuhan Pep Guardiola yang bermain dengan persentase yang sangat tinggi untuk akurasi operan mereka sepanjang laga, 86%. Namun sekali lagi saya mengatakan menjadi sia-sia karena mereka tidak bisa mengemban misi utama mereka, target yang mereka canangkan. 3 poin di Selhurst Park. Dan Crystal Palace membikin City frustrasi sepanjang laga. Keberadaan penjaga gawang Vicente Guaita dengan 6 penyelamatan dia, luar biasa, menjadi sosok sentral yang selalu memberikan rasa tidak nyaman, frustrasi bagi pemain-pemain City, ketika berbagai upaya mereka untuk mencetak gol dimentahkan, bukan saja oleh pemain belakang Crystal Palace yang bermain sangat disiplin, begitu alot, tetapi juga seorang Guaita yang tampil istimewa di dalam menggagalkan setiap peluang serangan dari Manchester City. Hanya 4 on target. Ini menandakan bahwa City tidak bisa berbuat banyak. Pertahanan yang dibangun oleh Guehi, Andersen, Nat Klein di kanan, Mitchell di kiri, dibantu oleh Chico Koyate, Sloop. Ini pemain-pemain yang oke. Olise juga sering turun ke belakang untuk bisa membantu. Bahkan seorang penyerang Mateta sering untuk ketika ditekan ikut membantu. Jadi bagaimana permainan dari Crystal Palace ditata dengan sangat baik. Sangat rapi. Saha juga beberapa kali banyak mengganggu pemain-pemain belakang dari Manchester City. Hanya ada 2 pergantian yang dilakukan oleh Patrick Vieira dengan memasukkan Ayu dan Edward di babak kedua. Dan yang menarik kalau bisa melihat Pep itu tidak menggantikan seorang pemain pun dari starting 11 yang dia tampilkan. Padahal di bangku cadangan itu masih ada Ilkay Gundogan, masih ada Gabriel Jesus, masih ada Raheem Sterling. Namun Pep ini fokus dengan 11 pemain. Dia ingin bagaimana pemain ini harus bisa mencetak gol, tetapi tidak mendapatkan itu sepanjang laga. Memang peluang banyak. Di babak pertama bahkan ada 4 peluang yang mestinya menjadikan gol. 2 dari Kevin De Bruyne dan 2 dari Riyad Mahrez. Bahkan ada 1 tembakan dari Cancelo yang membentur tiang. Nah, 4 kesempatan yang saya sebut tadi untuk bisa membuat gol semua digagalkan oleh penampilan gemilang dari Vicente Guaita. Begitu juga di babak kedua. De Bruyne mendapat umpan dari Jack Grealish.
Hanya ada tiang yang menahan tembakan De Bruyne. Kemudian satu kesempatan lagi, ya, Mahrez gagal mencetak gol. Bernardo Silva gagal mencetak gol. Ada umpan-umpan yang terukur yang dilayangkan oleh Jack Grealish, tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Ini taktik yang sangat bagus dikembangkan oleh Patrick Vieira. Mereka banyak menunggu, ya serangan untuk counter attack, ya. Dan ini memang sudah bisa ditebak. Sebelum pertandingan berlangsung pun saya sudah memperkirakan bahwa Wilfried Zaha dan kawan-kawan tidak akan mungkin main terbuka. Ini Manchester City, ya. Sehingga mereka lebih memilih untuk bertahan. Wajar, ini pantas. Karena mereka akan kalah, kalau mau dilihat ini kalah kalau dari segi teknik permainan individu dari Manchester City kuat. Namun, ya, faktanya yang ditentukan adalah akhir dari pertandingan itu sendiri. Dan mereka lagi-lagi mampu menggagalkan upaya dari City untuk memenangkan laga. Ya. Ini kalau bisa dikatakan fantastis bagi Crystal Palace karena home and away 2 kali main bersama dengan City pada musim ini, mereka clean sheet. Ya. Hanya ada 3 tim ya di musim ini yang mampu menggagalkan City untuk bisa meraih kemenangan. Sebelum ini dilakukan oleh Crystal Palace, juga kita sudah tahu bagaimana Soton 2 kali bermain imbang, ya, dengan City. Kemudian bahkan Spurs 2 kali mengalahkan City home and away pada musim ini. Kalau bicara City tidak membuat gol dalam satu musim, ya, ini pernah dilakukan juga oleh Manchester United pada musim 2020-2021, di mana City 2 pertandingan itu gagal meraih kemenangan. Setelah bermain imbang 0-0, mereka kalah dengan 0-2 sebelum dilakukan pada musim ini, di musim 2021-2022 oleh Crystal Palace. Sekarang pasukan Pep Guardiola itu sudah memainkan 29 laga. Ya. Poin mereka 70. Gagal untuk memperlebar jarak dengan Liverpool menjadi 6. Tinggal 4 saat ini. Liverpool punya 1 laga sisa, baru memainkan 28 laga. Jadi bagi pasukan Jurgen Klopp, mereka akan bermain pada Kamis dini hari, Rabu waktu setempat, ya, di pekan ini ke Emirates menghadapi Arsenal. Jika Jordan Henderson dan kawan-kawan menang, maka selisih poin tinggal 1, ya, dengan pertandingan yang sama. Lebih menarik, lebih menegangkan perburuan title race di antara City dan Liverpool, dan pasti Klopp akan menyuruh timnya untuk habis-habisan. Apalagi mereka menyukai gaya dari Arsenal. Arsenal selalu mentok, tidak bisa berkembang kalau menghadapi Liverpool. Itu sudah terjadi dalam paling tidak 5-6 musim terakhir. Mereka sulit mengalahkan Liverpool kalau bicara di IPL. Berat, bahkan di semifinal Piala Liga atau Carabao Cup, ya, musim ini ketika Liverpool juara, di semifinal ketemu dengan Arsenal dan Arsenal gagal membuat gol dalam 2 laga, ya, 2 laga home and away. Jadi memang Arsenal ini langsung sebelum Liverpool datang aja mereka sudah puyeng, sudah frustasi. Walaupun mereka menang di akhir pekan melawan Leicester dengan 2-0 yang membuat pasukan Arteta ini naik ke posisi keempat ada di Liga Champions, menggeser Manchester United yang turun ke posisi kelima. Namun tidak ada jaminan bagi pasukan Arteta ini untuk bisa menang melawan Liverpool. Mereka selalu mengalami hal-hal yang sulit. Bahkan pada musim ini mereka dihajar oleh Liverpool di Anfield dengan 4-0. Lagi-lagi tidak bisa membuat gol. Ya. Dan saya yakin Liverpool bisa memenangkan pertandingan. Karena dari cara bermain, ini Liverpool cocok dengan cara bermain Arsenal. Arsenal akan coba bermain terbuka, dihajar, makanya Arsenal selalu sulit menang karena mereka selalu bermain dengan gaya Arsenal yang tidak mau bertahan, lebih cocok bermain terbuka, agresif. Nah, ini Liverpool makan kalau bermain seperti ini, ya. Dan kita akan tunggu nantinya. Memang sangat disayangkan bagi Manchester City, ya, seharusnya mereka harus bisa memaksakan kemenangan, tetapi Crystal Palace selalu menggagalkan mereka. Ini yang saya bisa katakan, ya, bahwa perburuan gelar semakin ramai. Kita akan tunggu nantinya apakah Liverpool mampu, ya, untuk meraih 3 poin di Emirates. Tetapi kalau melihat dari
penampilan pertemuan mereka terakhir dengan Arsenal, saya rasa mereka akan mengejar Manchester City dan untuk bisa memepet lagi dengan 1 poin setelah City tertahan di Selhurst Park. Sampai di sini pembicaraan saya untuk review pertandingan ya yang berlangsung di Selhurst Park antara Crystal Palace menghadapi Manchester City, di mana City tidak mampu mencetak kemenangan. Oke, ciao.